Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam proyek IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang komponen lingkungan hidup. Di mana komponen lingkungan hidup terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai ya. Don't forget like and subscribe-nya. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan tingkat organisasinya, komponen biotik dibedakan menjadi sebagai berikut. Pertama adalah individu. Individu yaitu sebuah satuan terkecil dari organisme. Contohnya adalah seekor kelinci, seorang manusia. Selanjutnya adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama. Jumlah populasi dapat berubah seiring waktu jika terdapat kelahiran atau imigrasi. Jumlah populasi akan bertambah, sedangkan jika terjadi kematian atau emigrasi, jumlah populasi akan berkurang. Contoh dari populasi, misalnya sekandang ayam, 2 ekor bebek, serumpun bambu, serta sekelompok singa gunung. Tingkat organisasi yang berikutnya adalah komunitas, yaitu semua populasi yang hidup bersama di suatu lingkungan. Contohnya, komunitas sawah, komunitas air laut. Selanjutnya kita masuk pada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas secara menyeluruh yang saling berinteraksi. Ya, di sini kita mengenal ada ekosistem alami, contohnya adalah sungai, danau, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan, contohnya adalah akuarium dan sawah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke berdasarkan peranannya, komponen biotik terdiri atas 3 macam. Pertama ada produsen atau autotrof, yang kedua konsumen atau heterotrof, yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Oke, sekarang kita bahas tentang produsen atau autotrof. Produsen atau autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri karena memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Nah, sementara itu heterotrof adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk lain. Di sini contohnya adalah berbagai jenis hewan dan dekomposer. Yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Yang termasuk dalam dekomposer itu adalah ada bakteri, cacing, dan jamur. Komponen biotik berdasarkan peranannya tadi ada tropik 1 yang berfungsi sebagai produsen,
Nah, sekarang kita lihat komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang dapat mempengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Komponen ini diantaranya ada sinar matahari, suhu, air, udara, dan tanah. Bagi tumbuh-tumbuhan, matahari berperan dalam proses fotosintesis untuk membuat makanan. Sementara itu, semua makhluk hidup secara langsung atau tidak langsung bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan dan energi. Dan untuk manusia dan hewan, sinar matahari berperan dalam pembentukan tulang. Yang kedua, komponen abiotiknya adalah suhu. Suhu mempengaruhi segala aktivitas makhluk hidup. Contohnya, beruang kutub memiliki rambut yang tebal, membantu menghangatkan tubuhnya. Kemudian lanjut ke komponen abiotik, selanjutnya adalah air. Air merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Air berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh, dan sedangkan bagi tumbuhan, air berfungsi sebagai media pelarut unsur hara dan mineral agar dapat diserap oleh tumbuhan. Komponen abiotik berikutnya adalah udara. Udara merupakan sejumlah gas yang membentuk atmosfer yang menyeliputi bumi. Selanjutnya, komponen abiotik yang terakhir adalah tanah. Tanah merupakan faktor esensial bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Sementara itu, bagi manusia, tanah digunakan sebagai lahan pemukiman, pertanian, perkantoran, dan perindustrian. Oke anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang lingkungan hidup. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajarnya. Thanks for watching. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.